4 tahun yang lalu, ketika itu aku masih duduk di bangku kuliah. Seorang teman kosku bernama Rudi menceritakanku tentang seorang wanita berhijab besar yang begitu cantik dan sangat judes. Sulit untuk didekati, kata Rudi kepadaku. Ia bernama Leni. Sampai akhirnya aku pun sangat penasaran. Aku dan Rudi kebetulan tinggal satu kontrakan di Mataram. Sementara Leni tinggal sama bapaknya yang kebetulan menjadi dosenku pada saat itu. Aku menjadi ketua tingkat di kelasku. Karena itulah saya sering berhubungan dengan semua dosen-dosenku, termasuk di dalamnya ayahnya Leni yang menjadi dosenku di sebuah mata kuliah. 2 hari setelah Rudi menceritakanku, dosenku pun memanggil aku ke rumahnya untuk memberiku tugas kuliahku. Dengan tidak sengaja, begitu sesampaiku di rumah dosenku, aku bertemu dengan wanita berhijab besar itu di depan gerbang rumah dosenku. Sedikit pun aku tidak pernah berpikir bahwa wanita berhijab besar itu adalah Leni yang diceritakan oleh Rudi kepadaku. Dengan rambut pirangku pada saat itu, ia pun tidak menghiraukan aku sedikit pun. Sejak itulah, pada kesan pertama aku melihatnya, aku sangat kaget dan kagum dengan keanggunannya. Setelah itu, dosenku memberikan aku tugas. Maka kemudian aku pulang setelah dosenku memberikanku tugas dengan penuh perasaan penasaran dengan wanita berhijab besar itu. Dengan tidak sengaja, saya menceritakannya sama Rudi dan teman-temanku tentang wanita berhijab itu. Rudi pun langsung berkata kepadaku, wanita berhijab besar yang saya maksud, itulah yang engkau temui tadi. Dari sejak pertemuan itulah, perasaanku tidak pernah tenang sebelum aku bisa memiliki wanita berhijab itu. Aku terus memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa menjadi milikku. Tak lama dari sana, ideku pun cemerlang muncul seketika, yakni saya mengajak teman-temanku untuk melakukan diskusi bareng di rumah dosenku yang sebagai bapak dari Leni wanita berhijab besar itu. Karena kebetulan dosenku pada saat itu lagi kurang sehat, maka ia langsung mengiyakan kami untuk diskusi bareng di rumahnya. Di tengah diskusi itu berjalan, Leni pun akhirnya ikut masuk dalam diskusi kami. Dan pada saat itulah saya terus memutar otak saya untuk berpikir bagaimana caranya agar Leni bisa aku miliki dan cicipi sedikit dari kemesraan belayan cintanya. 5 hari setelah diskusi pertama kami lanjutkan di diskusi selanjutnya. Namun sebelum itu saya dan teman-teman saya sudah menyusun sebuah rencana. Nanti pada saat menjelang akhir diskusi, Mary akan menawarkan kepada kita sebuah ide. Bagaimana jika minggu depan kita pergi refreshing dan semua kita berpura-pura untuk menyetujuinya dengan harapan Leni bisa ikut di dalamnya. Singkat cerita, diskusi kedua pun kita laksanakan. Dan di akhir diskusi itu seperti rencana awal kami. Kemudian Mary melayangkan sebuah ide
pada forum diskusi itu. Namun yang tidak pernah kami duga, pada saat itu Leni adalah orang yang pertama menyetujui ide Mary yang sebagai teman saya. Maka singkatnya, minggu depan pun saya, Rudy, Charlie, Mary, Nia, dan juga Leni pun berangkat dari Mataram menuju sebuah wisata yang bernama air terjun Sendang Gila yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Kita berangkat pukul 6 pagi. Tepat pada jam 10 siang hari, kita sampai di air terjun Sendang Gila itu. Sesampainya di Sendang Gila, aku menyusun sebuah rencana baru dengan ide bagaimana caranya supaya kita bisa pulang lebih larut malam. Maka aku atur rencana dengan teman-temanku, termasuk di dalamnya Mary yang saya suruh untuk sengaja menakut-nakuti Leni, menceritakan kepada Leni tentang hal-hal yang menakutkan di tempat itu, dengan harapan agar Leni ketakutan. Akhirnya ide itu pun berjalan mulus sampai berhasil menggiring waktu sampai jam 6 sore, dan Rudy yang sebagai orang untuk saya suruh mengajak pulang pun mulai menyuarakan, ayo kita pulang teman-teman, dan semua teman-teman pun mengiyakan. Namun saat itu saya sengaja menghilangkan kunci mobil biar kita tidak bisa pulang terlalu pagi. Sampai akhirnya kita menyimpulkan untuk menginap di rumah warga dekat wisata itu. Kami tidur berenam di satu rumah warga di dekat air terjun itu. Kemudian tepat jam 10 malam, Leni pun tidak bisa tidur karena masih terbawa cerita dari Mary yang membuat ia terus terbangun ketakutan. Maka disitulah aku tunjukkan kunci mobil kepada Leni. Tanpa pertimbangan, Leni pun langsung mengajak aku pulang tanpa membangunkan teman-teman yang lain. Ia berkata kepadaku, ayo kita pulang. Tanpa pertimbangan apapun, aku pun langsung mengiyakan Leni. Singkat cerita, di tengah perjalanan pulang dari Kabupaten Lombok Utara menuju Mataram, saya sengaja matikan mesin mobil agar Leni tambah ketakutan. Ternyata benar, ia pun merintih ketakutan. Di saat itulah aku mulai mencoba mendekati Leni dan membelainya perlahan-lahan sambil membuka hijab besarnya yang selama ini membuatku penasaran. Kemudian pelan-pelan aku membelai lehernya dan ia pun mulai merintih keenakan belayanku. Kurang lebih 1 jam aku dan Leni di dalam mobil dengan baju terbuka dan melakukan hal yang tidak pernah terbayangkan. Sampai di sini cerita part 1. Mohon tonton video selanjutnya di part kedua ya.